Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali ya. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Iya, kita mulai dari membaca dulu matan manzumah al-muqaddimah al-jazariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makharijul hurufi 17. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختاها وهي وألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين حاء ثم لوسطه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا أسفل والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا والضاد من حافته إذ وهي للضراس من أيسر أو يمناها للراس من أيسر أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعلوا والنون من طرفه تحت جعلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والراء يدانيه لظهر أدخلوا والطاء والدال وتا منه ومن والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن عليا الثنايا والصافير مستقيم منه ومن فوق الثنايا السفلى منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وثال العليا والضاء والدال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة من طرفيهما ومن بطن الشفة فالفا مع أطراف الثنايا المشرفة فالفا مع طرف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم للشفتين وواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم وغنة مخرجها الخيشوم صفاتها جهر ورخو مستفل صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل منفتح مثبته والضد قل مهموسها فحثه شخص سكت مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت شديدها لفظ أجد قط بكت
وبين رخو والشديد للعمر وبين رخو والشديد للعمر وسبع علو خص ضوط كظ حصر وسبع خص ضوء حسر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وصاد ضاد مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين والقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا وهو ياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا وبلغهما والانحراف صحيحا في اللام والراء وبتكرير جعل في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل وللتفشي الشين ضاد نستطل. طيب. Sampai di mana terakhir? Huruf apa? Dzal ya? Wadha wadzalu wa tha. Sekarang huruf tha ya. Iya. Masih pada huruf yang sama tempat keluarnya, yaitu ujung lidah yang disentuhkan pada ujung gigi seri atas. Jadi kita masih melanjutkan makhraj yang sama, yaitu mana tadi? Ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Ya, itu ada 3. Yang pertama dha, yang kedua dzal, yang ketiga apa? Tha. Dan dha serta dzal telah kita selesaikan pembahasannya ya pekan yang lalu ya dan pekan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas huruf terakhir yang tempat keluarnya dari ujung lidah yang disentuhkan ke ujung gigi seri atas ini, yaitu huruf tha. Tentu nanti ada perbedaan sifat, walaupun tempat keluarnya sama, akan ada perbedaan apa? Sifat-sifatnya, yaitu dha tidak sama sifatnya dengan dzal. Ya, ada beberapa bagian yang sama, ada beberapa bagian yang berbeda. Demikian pula tha nanti. Ya. Wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya min tarafayhima. Jadi karena kita masih membahas huruf lidah, huruf yang keluar dari lisan, maka di sini min tarafayhima, dari ujung keduanya. Maksudnya ujung lidah ke ujung gigi seri atas, itu tempat keluarnya. Sifatul hurufi ats-tsa. Sifat-sifat huruf tsa, yaitu yang pertama ada hamas. Kalau dha sama dzal kemarin ada hamas tidak? Tidak. Jahar ya. Ini bedanya. Jadi kalau tsa hamas, kalau dha sama dzal itu apa? Jahar, tidak mengalir nafasnya, tapi tsa ada nafas yang mengalir, bocor nafasnya. Ya, ketika melafazkan huruf ini. Yang kedua, dia punya sifat rakhawah. Berarti sama ya, dha punya sifat rakhawah, demikian pula dzal ketika sukun. Karena huruf ini dapat dilihat, dapat dideteksi, yaitu keseluruhan hurufnya, keseluruhan sifatnya ketika huruf itu disukun.
Nah, lebih-lebih rakhawah ini sifat yang kedua. Rakhawah, tawassut, sama satu lagi apa? Syiddah, itu dapat diketahui ketika sukun saja. Tayyib. Kemudian karena dia sifatnya rakhawah, maka ketika sukun ada kadar satu harokat harus dialirkan. Jadi harus dialirkan satu harokat, ya, tidak terburu-buru atau tidak cepat pudar. Tidak cepat pudar ya suaranya. As, is, us. Ya, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Karena nggak kelihatan nih. Biasanya di sini tuh Pak Wewe ya, atau Pak Dian. Mana Pak Dian? Udah masuk? Masya Allah. Ya, selamat bergabung ya. Nah, mudah-mudahan lancar, istiqomah. Tayyib. Ya, jadi tidak buru-buru hilang suaranya. Ya. Ini yang disebut dengan tartil. Jadi tartil itu menyesuaikan dengan makhrajnya, menyesuaikan dengan sifat-sifatnya. Juga hukum tajwidnya nanti. Tempat-tempat berhentinya, ibtidaknya, tempat memulainya di mana, itu termasuk tartil di sana. Ya, dan bukan mengacu pada apa? Irama yang dipakai. Ya, kalau masalah irama, kebagusan suara itu sudah apa namanya ya? Berbeda-beda masing-masing orang, enggak sama. Ada yang punya bakat suaranya bagus. Itu bakat alam. Bakat alam. Maksudnya bakat alam ya memang Allah berikan dia itu suara yang demikian, punya kelebihan di antara yang lain. Namun Al-Qur'an tidak berpatokan pada itu. Patokannya apa? Warattilil Qur'ana tartila. Ya, harus tartil aja gitu. Meskipun suaranya standar. Apa? Standar. Ya, standar itu maksudnya standar orang normal. Ya. Kalau orang cadel itu diberi uzur karena memang akan ada beberapa bagian huruf yang tidak bisa ditunaikan dengan baik. Baik itu makhrajnya maupun sifatnya. Jadi panjang pendeknya, dengung samarnya, ketepatan dia mengeluarkan makhraj, itu ya, sifat-sifatnya tertunaikan, itulah tartil. Adapun yang lain daripada itu semua itu hanya tambahan saja. Hanya tambahan saja. Namun terkadang irama-irama itu yang berlebihan terkadang juga mengganggu. Mengganggu apa? Mengganggu bagusnya seseorang ketika membaca Quran. Mengganggu tajwidnya, ya. Terkadang matabi'i tetapi terlalu panjang dibaca. Ya. Terkadang dengungnya cuman 2-3 harokat, berlebih sampai dengan 6 harokat. Nah ini. Maka yang mengkontrol irama adalah tajwid. Dan tajwid itu dibagi menjadi berapa? Masih ingat ya? Pak Andi, tajwid itu dibagi berapa bagian? Ya, yang lain. Tajwid, dikatakan tajwid. Ya. Jawwada yujawwidu tajwidan, membaguskan. Tajwid itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tajwidul huruf. Yang kita pelajarin namanya tajwidul huruf. Ya, memperbaiki, membaguskan pengucapan huruf per huruf. Jadi detail-detailnya itu kita pelajari, dari mana tempat keluarnya, apa saja sifat-sifatnya, supaya nanti tidak salah dalam mengucapkan apa? Huruf. Kita tahu tempat keluarnya, belum cukup untuk bisa mengucapkan huruf itu dengan benar. Harus tahu pula sifatnya supaya tidak salah nanti. Ya. Tha itu dibikin apa namanya? Jahar misalkan, padahal hamas, bisa enggak? Kalau tha ini hamas dengan sendirinya, antum tidak sengaja pun jadi hamas dia. Kalau rokhawah tidak. Rokhawah harus disengaja. Harus disengaja. Antum bilang tha, walaupun antum tidak tahu bahwa sifatnya hamas, dengan sendirinya dia apa? Hamas. Coba.
Bocor nggak napasnya? Orang tidak tahu nih kalau dia sifatnya hamas. Dengan sendirinya ketika dia mengucapkan tha sukun, jadi apa? Jadi hamas. Namun kalau rokhawah ini harus disengaja. Kalau orang tidak tahu kalau dia sifatnya rokhawah, dia bilang ini rokhawahnya nggak jalan, nggak ada. Harus disengaja. Berarti harus tahu sifatnya. Baru jadi rokhawah. Tidak bisa merokhawahkan tha kecuali orang yang telah tahu bahwa dia punya sifat rokhawah. Jadi kalau hamas dengan sendirinya memang sudah hamas walaupun orang tidak tahu bahwa dia punya sifat apa? Hamas. Tajwidul huruf yang pertama, mengetahui tempat-tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf. Gampangannya tahu seluk-beluk huruf. Yang kedua, tajwidul kalimah, yaitu apa? Membaguskan bacaan Al-Quran dari sisi menunaikan hukum-hukum tajwidnya, hukum-hukumnya, mulai dari hukum nun mati atau tanwin, hukum mim mati, kemudian mat, cara membaca panjang, demikian pula nanti ayat-ayat gharibah dan selainnya. Ini semua harus dikuasai. Ya, itu dia. Panjang pendek, dengung samar, tebal tipis. Itu tajwidul apa? Tajwidul kalimah. Yang ketiga ada tajwidul jumlah namanya. Tajwidul jumlah. Ini mengetahui tempat berhentinya, kemudian kapan dia harus memulai. Jadi enggak sembarangan berhenti dan tidak sembarang memulai bacaan. Itu tajwidul kalimah. Tentu yang sangat membantu bagi pemula ya, bagi pemula adalah membeli mushaf yang ada artinya. Lebih-lebih artinya itu per kata. Itu sangat membantu. Kita baca terjemahannya, oh sampai sini nih. Nah, gitu ya. Karena orang kan nafasnya berbeda-beda. Ada yang kuat panjang, ada yang pertengahan, ada yang pendek nafasnya. Nah, tentu nanti menyesuaikan ya. Itu cara yang paling mudah menurut saya dengan mengetahui terjemahannya. Seperti itu. Kalau yang sudah belajar nahwu shorof, nah, walaupun terjemahannya kadang-kadang belum tahu, tapi dia tahu di mana harus berhenti kan. Ada tanda-tandanya nanti. Misalkan memulai dari wawu isti'naf atau wawu ibtida. Nah, itu berarti kalam sebelumnya sudah sempurna. Nah, ini. Seperti itu. Contohnya ya. Jadi ada tiga macam apa? Tajwid itu. Nah, kalau kita ingin bisa tartil membacanya, ketiga-tiganya ini harus kita kuasai. Dengan cara apa? Bitta'allum, belajar. Dan kita masih sampai pada tahap yang pertama, masih dasar ini. Jadi jangan menganggap ini adalah apa? Tingkatan atau level pertengahan atau level ulya. Bukan ya. Ini masih pemula. Ya, sabar sebentar. Ya, jadi masih ada 2 lagi di atasnya nanti. Ya, itu nggih. Dan pertemuannya sepekan sekali. Mohon untuk bersabar. Entah nanti mungkin tahun depan lah kira-kira ini selesai kan? Iya enggak? Baik ya. Jadi itu sifat daripada tha, yaitu yang kedua adalah rokhawah. Harus dialirkan satu harokat ketika sukun. Ada syarat ketika sukun. Dan syarat ini orang tidak tahu maupun tahu ya, bahwa dia bisa kelihatan rokhawahnya ketika sukun itu. Secara tidak sadar pun semua huruf itu ketika sukun itu akan bisa dideteksi. Ya, jadi kalau jenengan ingin mendeteksi huruf ini sifatnya apa saja, sukunkan. Akan nampak semua, akan keluar. Apanya keluar? Sifat-sifatnya. Ya, seperti orang itu kalau ingin tahu rekam mediknya, nah dia apa yang diperiksa? Darahnya. Nah itu. Sukunkan, maka nanti akan keluar apanya? Seluruh sifatnya. Yang ketiga, istifal. Bahwa tha ini ketika dilafazkan posisi pangkal lidah itu turun. Posisi pangkal lidah apa? Turun. Sehingga dengan sifat istifal ini tha itu selama-lamanya tidak bisa tebal.
alias tipis, tarkik takdirnya. Takdirnya apa? Tarkik. Dia tidak bisa dipengaruhi dengan harokat apapun, fathah, kasrah, dhammah, ya. Dia juga tidak bisa dipengaruhi dengan huruf, tidak sebagaimana ra, ya, yang bisa dipengaruhi dengan harokat. Juga bisa dipengaruhi dengan huruf, tidak sebagaimana lam yang posisinya pada saat itu adalah lam jalalah yang bisa dipengaruhi harokat, kadang tipis kadang tebal, ya. Tapi tha di sini dengan sifat istifalnya murni, dia takdirnya tarkik selama-lamanya. Paham Pak G? Nah, kalau paham itu jawabnya iya atau tidak. Tapi besok kita ketemuan ya, insyaallah. Ngoten nggih? Ya. Baik. Semoga bisa dipahami ya. Yang keempat sifatnya infitah. Infitah, terbuka. Ya, ada ruang di mulut yang terbuka. Posisi lidah dengan langit-langit ini menjauh. Ketika mengucapkan huruf tha, as menjauh, maksudnya menjauh, tidak nempel, tidak bergesekan, enggak nyentuh antara lidah dan langit, tidak nyentuh. Jadi jangan dibayangkan terus jauh itu benar-benar jauh ke bawah, tidak. Kalau misalkan tidak nyentuh saja itu sudah apa? Sudah infitah. Yang nyentuh itu namanya apa? Itobaq. Ini ya. Sehingga karena dia ya tidak bersentuhan antara lidah dan langit-langit, maka berarti ada ruang di mulut. Ya, tidak ada gesekan. Sesuatu yang tidak ada gesekan berarti ringan apa berat? Ringan. Nah, ini efeknya. Jadi huruf yang punya sifat infitah ini, ya, maka dia ringan diucapkan, tidak berat, tidak sulit, ya, tidak butuh energi yang terlalu menguras. Ya, beda dengan dad, sad, ta, dha, itu berat dia. Ya, butuh power, ya. Nah, adapun infitah ini tidak, ya, ringan-ringan saja. Dan yang kelima adalah ismat sifatnya. Jadi tha ini masuk kategori huruf yang tempat keluarnya jauh. Tidak banyak pembahasan pada sifat yang kelima ini, baik itu ismat maupun lawannya idlaq. Karena ini cuman yaitu apa? Klasifikasi saja. Mana huruf yang dekat tempat keluarnya, mana yang jauh. Ini hasil ijtihadnya para ulama ahlu tajwid. Ya. Kenapa saya bilang tidak terlalu banyak kita bahas di sini, walaupun ternyata memang ada dan harus kita ketahui sifat ismat dan lawannya yaitu idlaq. Karena tidak ada kaitannya dengan suara, bunyi. Dengan bunyi, apakah dia tipis atau tebal? Ya, tidak ada. Paham ya? Apakah ringan atau berat? Tidak ada. Ya, paham? Ya, intinya yang berpengaruh terhadap bunyi di sini adalah sifat 1 sampai 4. Mari coba kita lihat sifat 1 sampai 5. 1 itu hams. Ini sifat kuat atau sifat lemah? Lemah. Ya, bocor napasnya. Yang kedua, rakhawah, lemah atau kuat? Lemah juga. Istifal, kuat atau lemah? Lemah juga. Infitah, kuat apa lemah? Lemah lagi. Ya, ismat itu sifat kuat, sayangnya tidak berpengaruh terhadap bunyi. Jadi kita simpulkan bahwa tha ini seluruh sifatnya adalah lemah kecuali ismat ini. Ismat sifat kuat tapi sayangnya nggak ada pengaruhnya dengan bunyi. Nah, ya, nggak ada pengaruhnya dengan bunyi. Nah, maka tha ini yaitu kesimpulannya huruf yang mudah diucapkan. Jadi kalau huruf itu sifatnya banyak lemahnya ya, didominasi sifat-sifat yang lemah, itu berarti dapat kita katakan bahwa huruf itu mudah diucapkan. Beda dengan huruf ta. Huruf ta telah kita bahas ya. Sudah. Berapa macam sifat lemahnya ta? Semuanya sifat. Nah, berarti paham ya di murojaah. Ya Pak WW ya. Ingat Pak, sifatnya ta apa saja? Lupa. Ya, butuh murojaah ini. Butuh murojaah. Jadi
pelajaran itu ya, makanya ulama itu menghafal itu sampai ratusan kali diulang. Paling minimalnya ada yang 70 kali, ratusan kali. Wah, ini luar biasa. Jadi bukan ulama itu kemudian semuanya cerdas sekali baca langsung hafal ya. Tapi kesabarannya itu yang luar biasa. Sabar mengulang-ulang. Karena semua manusia ini kalau ditinjau dari sisi orang ahli ya, mengatakan bahwa kemampuan mengingat manusia itu ya, yang normal ini, dia dalam waktu 2 hari saja itu mulai sudah berkurang. Antum misalkan menghafal surat yang pendek-pendek, Ar-Rahman katakanlah, ya kan? Nah itu kan sudah hafal nih sekarang semuanya kan. Tidak dimurojaah sama sekali. 2 hari lagi coba di ini, hilang enggak. Kalau dibaca, ana pernah tahu dari guru ana mengatakan berdasarkan pengalaman beliau dan beliau membaca beberapa literatur, beliau pernah mondok di Wadi Mubarak ya, Bogor ya. Itu memang tahfidzul Quran di situ. Kata beliau, kalau kita sudah menghafal, kemudian sudah hafal dan kita ulang selama 50 atau 60 kali, itu biasanya sudah nempel di sini. Walaupun setelah itu kita biarkan. Tetapi nanti wajar kalau misalkan agak ceket-ceket terus diingat lagi, agak lama nyantol lagi, itu masih bisa. Maksudnya tidak sampai hilang benar-benar gitu kan. Macet terus tidak ada gambaran sama sekali. Tidak ada begitu. Kalau sudah diulang berapa kali? 50 kali sampai 60 kali. Nah, jadi antum nih menghafal nih, sekarang menghafal. Terus enggak antum murojaah. Coba 2 hari antum ulang itu. Nanti akan ada beberapa ayat itu yang keselip-selip. Setelah ini apa ya? Nah gitu. Antum tertegun dulu pasti itu, ngulang lagi dari awal. 2 ayat sebelumnya dia. Seperti itu nanti. Apalagi 4 hari enggak antum ulang. Bisa antum bayangkan. Apalagi 1 bulan plus enggak antum ulang, hilang. Hilang benar. Hilang. Ya, siapa yang punya pengalaman menghafal 1 bulan enggak dideres sama sekali masih ingat? Siapa coba? Iya. Itu orang berarti Allah kasih kelebihan ya. Ya, ada ingatan yang kuat. 1 bulan loh ya, enggak pernah diulang terus ingat. Mungkin. Ada enggak yang kayak begini? Saya kira tidak ada. Ana pernah membaca sebuah literatur, cuman ana lupa ini. Ana lupa. Apa di tulisannya Ustaz Nur Kandir ya, ana lupa nih. Ya ulama itu. Jadi dia menghafal ya, sampai nenek-nenek itu. Nenek-nenek yang ada di dekatnya itu bilang begini, kamu tuh tiap hari mengucapkan itu terus sampai saya hafal. Iya Tanek, disuruh nenek itu suruh mengucapkan itu. Bener hafal dia. Saking seringnya hafal. Nah, satu ketika orang ini ketemu lagi sama nenek-nenek itu. Sudah tidak ketemu ya, terus ketemu lagi. Coba Nek ucapkan yang dulu kamu pernah hafal. Dia sudah enggak hafal lagi. Terus apa kata ulama ini? Saya takut apa yang terjadi padamu terjadi padaku. Makanya terus saya ulang-ulang hafalanku. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau jangan terlalu pede kalau kita punya hafalan udah banyak terus enggak diulang-ulang. Nanti akan lenyap dengan sendirinya. Baik. Kesimpulannya apa yang telah kita dapat ya dari ilmu itu harus kita ulang, harus dimurojaah. Baik, sekarang kita masuk ke latihan fasahah. Ini cuman sedikit ya polanya ya. Menunjukkan bahwa tha ini mudah diucapkan. Sebelum kita masuk ke latihan fasahah, perlu saya ingatkan kesalahan dalam pengucapan tha ini ya, rata-ratanya manusia yang ada ya, kesalahannya dia memasukkan pada makhrajnya sin. Ya, memasukkan pada makhrajnya sin. Salasa. Ya kan? Karena tha ini kenapa sering terjadi kesalahan yang demikian? Pada pembicaraan kita, bahasa kita sehari-hari, ada enggak huruf tha-nya? Atau yang sepadan dengan tha? Tidak ada. Kalau sin ada kan? S. Ain ada enggak? Ada enggak? Tidak ada. Makanya sulit. Kalau lam ada enggak? Ada. Makanya agak mudah. Walaupun tidak mutlak orang suruh ngucapin lam sudah benar, tidak. Karena lam L sama lam itu beda. L enggak punya sifat. Tapi lam punya sifat. Dan punya sifat inhiraf barang.
Ya, inhiraf ini sifat yang unik, harus digeser, dicondongkan dari makhrajnya. Al. Jadi ada suara yang berbeda dengan sekedar cuman L. La. Beda enggak? La. Beda enggak? La ini kalau ada inhirafnya. La tidak ada inhirafnya. Ibaratnya kalau sayur itu kayak agak diuyai. Paham nggih? La kallabal ini enggak ada sifat inhiraf. Kallabal ini ada inhiraf. Paham nggih? Nah ini. Itu dia. Baik. Sa. Ya, ujung lidah ke ujung gigi seri atas. 1, 2, 3. Tayyib. As. Is. Us. Sas. Sis. Sus. Sasu. Sasi. Sasa. Sisa. Susu. Sisi. Sus. Sisu. Iya. Sus. Sisu. Ya harus bergerak rahangnya ya. Lihat saya. Sus. Sisu. Susisu. Nah, ya. Jadi harus gerak, maju mundur, dhammah maju, kasrah ditarik ya. Nah, gampang ini insyaallah. Silakan. Sa ya. Enggak usah langsung. Nah, kurang stabil ya. Itu dibawa terus rokhawahnya sampai masuk pada huruf berikutnya. Dibawa lagi sampai masuk pada huruf berikutnya. Itu kalau tasydid. Sus, sisu. Jadi tidak nyandet-nyandet itu. Sus, sisu. Yuk. Sus, sisu. Iya. Tayyib. Jadi sa maupun zal itu ya. Sa, zal sama dha ini kan ketiga-tiganya punya sifat rokhawah ya. Cirinya rokhawah itu dia itu apa namanya? Suaranya itu tidak nyandet itu. Dan tidak berubah. Enggak berubah. Misalkan nih, di awal-awal dia ngalir tapi di tengah-tengah macet. Berarti itu ujung lidahnya kegigit. Ujung lidahnya kegigit sehingga macet. S. Nah, ini kegigit. S awalnya bisa. S. Nah, kegigit dia, di tengah-tengah kegigit. Jangan. S terus pertahankan. Ya, sampai satu harokat. Silakan Pak Wiwi. As, is, us, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, susu, susu, susisu. Antum mau baca? Sa, at, is, us, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, sus, sis, susisu. Iya. Monggo. Sa, as, is, us, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, sus, sis, su, susisu. Tayyib. Sa,
as, is, us, sas, sis, Sas. Harus disentuhkan ujung lidahnya. sas, Sas. sas, sis, sus, Ya, dikasih jeda. Sas, sas, sis, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, sus, sus, sisu, susisu. ya masih ada campuran sinnya ya. Sus, sis, su. Ujung lidah harus nempel ujung gigi seri atas. Sus, sis, su. Dikatakan nempel itu sedikit terlihat ujungnya itu sedikit terlihat, tidak terlalu menjulur juga, sedikit terlihat. Jadi yang berhadap-hadapan dengannya itu terlihat ujungnya, walaupun sedikit, memang namanya ujung ya, tidak terlalu menjulur. Sus, sis, su. Coba ulang yang pola terakhir. Sus, sis, su, sus, sis, su, susisu. Ini masih mending yang pertama tadi ini. Jadi syin. Su. Coba gini. Sa. Itu. Sa. Ya. Sus. Susisu. Masukkan, tasdidkan. Sus. Susisu. Sus. Sis. Su. Susisu. Iya. Tunggu. Fa. Ya. As, is, us, sas, sis, sus. Ya, dikasih jarak. Sas, berhenti dulu. Sis, jeda dulu. Sus. Sas, sis, sus. Sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, susisu. Ya, dirokhawakan. Su, Nah, susisu. Thayyib. Sa, as, is, us, sas, is, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, sus, sisu, susisu. Baik. Latihan ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ya, syahidnya yang merah ya. Athqalaha, athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Ya, dzarratin ini bukan tidak ada dengungnya sama sekali. Maksudnya bukan dengungnya tidak dialirkan sama sekali. Justru ini kan izhar halqi ya. Dengungnya itu dialirkan setengah harokat karena sifat asalnya nun sukun. Sifat asalnya nun itu tawassut. Ya, harus dialirkan setengah harokat. Dan tanwin itu adalah suara nun. Suara nun sukun ya. Dialirkan dzarratin khairan yarah. 1 2 3. Dzarratin khairan yarah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. 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 Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal kawakibu intatharat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 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 Wa la yuthiqu wathaqahu ahad. 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 Ya, silakan. Satu-satu. Wa akhrajatil Ardu dadidu. wa akhrajatil ardu athqalaha. Iya. An-najmus saqib. Mana qalqalahnya? Ats-tsaqib. An-najmus saqib. Ya. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Yarah. Langsung, tidak usah panjang. Ya, tidak usah dipanjangkan rohnya. Yarah. Nah, yarah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Tayyib. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Shin ya. Yauma yakunun nasu kal farasil Farashil. Shin. sil
kalfarasil mabthus. Diulang lagi. Yauma yakunun nasu kalfarasil mabthus. Ya. Shin udah belum? Sudah. Ya, pakai shinnya ya. Nah, lanjut. Wa idzal kawakibun tasarat. Intasarat. Ada ta. Hamas ya. Intasarat. Ya. Sa-nya menjadi sin itu. Ya. Dilatih lagi ya. Dilatih. Monggo. Jenengan nggih. Wa idzal qubur bu'thirat. Tayyib. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Yang terakhir dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, yuthiqu. 1, 2, 3. Baca lagi. Wala yusiku wasaqahu ahad. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Nah. Latihan fasohahnya bisa. Iya. Yang 2 sebelum terakhir, biasanya kan huruf awalnya tuh ada tasdidnya juga. Oh, itu tidak ada ya? Iya, nggak ada. Iya, itu salah nulis saja. Makanya kan Sus. katakan lama, Iya. yang katakan baru juga sama. Sama ya? Wah, Anda nggak lihat Mas Malan. Iya. Enggak, itu semua begitu polanya. Semua. Jadi tasdid dhammah kan? Iya. Kadang-kadang pola yang pertama aja nggak ada hurufnya kan, kosong gitu ya. Itu iya, ini cuman anu aja. Iya. Jenengan kasih tasdid ya. Baik. Selesai? Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.